Kuasa atas tanah. Wacana tambang rakyat merusak lingkungan belum habis. Setelah sekotong di Lombok Barat sempat berhenti dengan sendirinya, sempat beralih pula ke Alas, Kabupaten Sumbawa. 5 tahun ini kembali ramai kawasan Gunung Prabu, Lombok Tengah. Beberapa kali dilakukan penutupan tambang emas ilegal, bahkan kini semakin gencar menjelang perhelatan MotoGP Mandalika. Satu kesimpulan, tambang rakyat ini merusak lingkungan. Dulu, sebuah perusahaan tambang besar mengeluarkan dana tak sedikit untuk membiayai riset para akademisi kampus. Kesimpulan penelitian itu telah terjadi pencemaran merkuri di suatu lokasi. Kenapa pula perusahaan tambang mau membiayai riset? Jawabannya jelas. Mereka akan memiliki legitimasi bahwa tambang rakyat yang ilegal itu berbahaya bagi lingkungan. Pertambangan besar yang dikuasai oleh korporasi lebih bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Gunung Prabu dan sekitarnya dikenal dengan piyunan cantik. Pandangan mata langsung mengarah ke laut. Pantai yang jika dikelola dengan baik dan benar bisa mendatangkan cuan. Tapi kenapa rakyat selatan justru memilih tambang? Jawabannya sederhana. Sementara waktu mereka memiliki kuasa untuk melakukan usaha itu sebelum berhenti sendiri seperti kasus di Sekotong atau dipaksa berhenti oleh kekuasaan. Pariwisata bukannya tidak mau dipilih, tapi rakyat sudah kehilangan kuasa atas sumber daya pariwisata. Lahan bukan milik mereka. Jika bukan investor, lahan adalah milik negara. Kemudian negara memberikannya kepada investor. Tak jauh berbeda ketika hutan yang diwacanakan harus dijaga ketat untuk kelestariannya, pada saat yang sama negara memberikan konsesi pada investor tambang atau perkebunan. Di NTB, lokasi-lokasi cantik yang adalah bagian kawasan hutan diberikan izin untuk investor pariwisata. Tepatnya Makelar yang menunggu kucuran duit. Kita bersyukur ada kabar baik. Tahun ini banyak izin yang dicabut. Tambang memang akan mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan. Begitu juga pariwisata. Tak kalah daya rusaknya bagi lingkungan. Pada akhirnya, tambang dan pariwisata sama-sama memiliki kesamaan, haus tanah. Dan yang paling awal dikorbankan adalah rakyat. Bukankah perhelatan MotoGP Mandalika juga banyak menggusur rakyat? Bagaimana kondisi mereka sekarang? Apakah sejahtera? Atau mereka hanya bisa mendengar sayup-sayup suara raungan knalpot motor balap? Seperti itu juga di Gunung Prabu. Kita masih mendengar suara mesin-mesin yang mengoperasikan, memecah batu untuk mengais sisa-sisa emas.